Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, apa kabar? Kami harap kalian dalam keadaan sehat dan juga ceria ya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Agar kita dapat lebih mengenal dan menyayangi, perkenalkan, saya Ana Zakia Nur Alam, perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Bunda, stunting itu apa sih? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat HPK. Menyiapkan kehamilan yang sehat dan mencegah stunting pada anak merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan mereka. Stunting dapat terjadi selama masa kehamilan karena kurangnya asupan gizi yang memadai, pola makan yang tidak sesuai, dan rendahnya kualitas makanan yang menghambat pertumbuhan. Kurang gizi kronis selama dalam kandungan akan menyebabkan bayi lahir dengan stunting, dan itu yang tidak kita inginkan. Untuk itu, apa yang harus ibu hamil lakukan? Periksa kehamilan secara rutin. Selanjutnya, bunda harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Lalu, lingkar lengan atas bunda tidak boleh kurang dari 23,5 cm ya, dan hemoglobin harus lebih dari 11 gram per desiliter. Bagaimana gizi ibu hamil yang baik untuk kesehatan janin dan ibunya? Setiap ibu hamil perlu mengonsumsi makanan mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Ibu hamil harus banyak makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, daging, telur, dan buah-buahan. Nasi atau kentang diperlukan juga sebagai sumber karbohidrat. Jangan lupa penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum sekitar 8-10 gelas sehari. Jadi ibu hamil tidak perlu berpantang makan ya. Semua boleh dimakan, asal bunda tidak alergi dengan makanan tersebut. Nah bunda, kadang zat gizi dari makanan saja tidak cukup loh. Sehingga bunda juga perlu mengonsumsi beberapa suplemen. Beberapa suplemen tambahan yang diperlukan adalah zat besi untuk mencegah anemia, asam folat untuk membantu pembentukan otak dan sistem syaraf janin, dan kalsium yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang tubuh bayi. Tapi ingat, harus sepengetahuan dokter atau petugas kesehatan yang berwenang ya, sehingga dipastikan suplemen itu aman untuk ibu dan janin. Kenapa sih ibu hamil harus periksa kehamilan secara rutin? Berikut penjelasannya ya bunda. Pemeriksaan kehamilan atau familiar juga dengan istilah antenatal care memiliki peran penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan ibu dan janin pada awal kehamilan, mencegah komplikasi yang tidak diinginkan selama kehamilan, mencegah kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya. Nah, bunda perlu minimal 6 kali periksa selama kehamilan ya. Kapan saja waktunya? 1 kali pada trimester pertama kehamilan, 2 kali pada tribulan kedua kehamilan, dan 3 kali pada tribulan ketiga kehamilan. Dan sekarang, 2 kali dari pemeriksaan tersebut akan dilakukan USG loh bunda, sehingga bunda akan tahu persis bagaimana kesejahteraan janin bunda. Apa saja sih yang akan bunda ketahui ketika bunda rajin periksa? Bunda akan tahu berapa berat badan dan tinggi badan, tekanan darah, lingkar lengan atas, dan tinggi fundus eteri yang dapat digunakan untuk memperkirakan berat janin ibu normal atau tidak. Selain itu, bunda akan mendapatkan tablet tambah darah dan suplemen lainnya. Bunda juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga tahu anemia atau tidak dan tahu terinfeksi penyakit atau tidak. Nah bunda, makin mantap untuk periksa kehamilan kan? Selain itu, bunda juga akan diberikan pesan-pesan untuk berpola hidup sehat. Meskipun hamil, ternyata bunda juga tetap boleh berolahraga loh. Berolahraga secara rutin saat hamil seperti melakukan senam hamil, berenang, dan jalan santai dapat mendukung kehamilan yang sehat, sekaligus meningkatkan stamina dan kebugaran ibu hamil. Olahraga saat hamil baik untuk mendukung pertumbuhan janin dan mengurangi risikonya untuk mengalami stunting. Aktivitas fisik dapat meningkatkan peredaran darah dan aliran cairan tubuh, sehingga mencegah keluhan-keluhan yang mungkin terjadi selama kehamilan, seperti bengkak kaki dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya peredaran darah yang lancar, aliran nutrisi menuju rahim juga akan semakin baik, sehingga janin dapat berkembang dengan sehat. Setelah olahraga ringan, imbangi juga dengan istirahat ya bunda. Salah satu upaya penting dalam mencegah stunting pada ibu hamil adalah memperhatikan istirahat yang cukup. Tidur selama 7 hingga 9 jam sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Posisi tidur yang dianjurkan saat hamil adalah menyamping menghadap ke kiri.
untuk membantu menjaga peredaran darah. Tidur harus berkualitas ya Bunda. Caranya, lakukan relaksasi sebelum tidur dan yang penting menghindari stres. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari penyakit infeksi. Mencegah penyakit infeksi merupakan hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting pada anak sejak kehamilan. Hal ini karena beberapa penyakit infeksi oleh virus pada ibu hamil dapat berdampak pada janin dalam kandungan. Untuk itu Bunda, sebisa mungkin hindarilah infeksi saat hamil dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih sebelum makan, setelah berkebun, dan setelah membersihkan kotoran hewan. Yang kedua, masak daging, ayam, ikan, dan sayuran hingga benar-benar matang. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan mentah atau kurang matang seperti sate dan sayur lalapan. Yang keempat, hindari minum susu mentah selama hamil. Yang kelima, hindari kunjungan ke daerah yang rawan penyakit menular. Dan yang terakhir, jauhi hewan-hewan peliharaan seperti kucing, burung, dan unggas lainnya. Apalagi ini Bunda, betul-betul stop ya dari terpapar asap rokok, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Salah satu cara terbaik untuk mencegah stunting pada anak adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menghindari penggunaan narkoba sejak sebelum kehamilan atau setidaknya sejak awal kehamilan. Tidak ada jumlah yang aman untuk mengkonsumsi alkohol atau merokok selama hamil. Keduanya dapat berbahaya bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar berhenti dari kebiasaan tersebut. Pengetahuan apa saja yang harus Bunda tahu menjelang persalinan atau trimester 3? Yuk Bunda disimak ya. Ibu hamil trimester 3 perlu mengetahui tentang tanda bahaya yang mengharuskan ibu segera mencari pertolongan ke layanan kesehatan. Yaitu ketika Bunda merasa pusing yang sangat, pandangan tiba-tiba kabur, atau Bunda mengalami perdarahan. Diingat ketiga hal tersebut ya Bun. Bekal lain yang Bumil harus tahu adalah persiapan laktasi dan menyusui. Bunda harus tahu bahwa segera setelah lahir, bayi harus dikenalkan dengan ASI yang dikenal dengan inisiasi menyusui dini sebagai awal penunjang keberhasilan ASI eksklusif. Karena sebagai ibu, kita harus berupaya memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Sekian penyampaian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.